Halo, selamat datang di podcast Visip 11 UNS. Kali ini kembali lagi ke aku, Alvina Putri, di segmen Mahasiswa Berprestasi di Visip. Kali ini aku bareng sama dua orang cantik dari Prodi Hubungan Tanpa Status. Bukan. Hubungan Internasional. Sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Siapa dulu nih naknya? Mungkin aku dulu. Halo semuanya, halo Mbak Vina. Kenalin, aku Aisyah Zaikan Raini dari Hubungan Internasional Angkatan 2022. Halo semuanya, halo Mbak Vina. Aku Hasna Derin Syakira, biasa dipanggil Syakir. Aku juga dari HI Angkatan 2022. Dengar-dengar nih kalian kemarin juara lomba LKTI ya? Boleh dijelasin nggak itu lomba seperti apa? Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi kemarin itu kami mengikuti lomba LKTI di UKSW. Itu tuh lomba topiknya itu tentang Middle East. Jadi dinamika politik dan keamanan yang ada di Timur Tengah. Terus kami mengambil tema Yaman gitu. Kemarin juara 1 ya? Iya, alhamdulillah kami dapat juara 1. Gimana perasaannya, seneng banget atau seneng banget atau gimana? Kalau dari aku jujur seneng, tapi nggak terlalu expect bakal dapat juara 1 gitu, karena waktu lomba itu ini kan pengalaman pertama kita ya, dan waktu di Salatiga itu kita melihat tim-tim lain itu udah prepare-nya bagus banget gitu, sementara kita ya baru pertama kali, kita nggak ada arahan gimana nanti presentasi gitu, tapi overall seneng banget sih dapat juara 1. Keren loh, itu berarti pertama kali ya kalian ikut? Iya, pertama kali Kak. Kenapa kalian pilih ngangkat di negara Yaman? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kenapa ngambilnya Yaman? Jadi seperti yang kita semua tahu, kalau di Yaman sendiri sekarang kan konflik dinamika geopolitiknya sampai sekarang tuh masih ada, dan Yaman itu menjadi negara peringkat pertama, negara paling rapuh di dunia. Jadi menurut kami itu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Di sisi lain juga sekarang kan isu-isu yang sedang dibahas di Timur Tengah itu kebanyakan Israel Palestina, Rusia Ukraine gitu kan Kak. Jadi menurut kami Yaman ini jarang sekali dibahas dan masalahnya ini masih kompleks. Jadi kami mengangkat Yaman gitu. Maksudnya, aku boleh tanya nih ya, maksudnya negara rapuh tuh dari segi apa? Kalau negara rapuh sendiri itu dari segala aspeknya, dari aspek politik, dari aspek ekonomi, dari aspek pemenuhan keamanan manusia, keamanan semuanya itu masih kurang gitu Kak. Jadi di sini kami meng-highlight gimana kemudian Yaman ini tidak bisa memenuhi itu semua gitu. Dan itu tuh ada indeksnya. Jadi ada indeks negara paling rapuh dan Yaman ini menjadi peringkat pertama gitu. Kalian ada yang membimbing gitu atau sendiri gitu atau gimana? Iya, kami ada yang membimbing, itu juga kebetulan dari dosen HI, namanya Pak Galan. Terima kasih Pak Galan. Beliau ini ngasih bimbingan dalam segi apa? Ngasih masukan kah atau gimana? Kalau dari Pak Galan itu membimbingnya ngasih masukan, terus kita dapat saran nih dari Pak Galan untuk menggunakan metode kuantitatif, di mana itu salah satu metode yang jarang digunakan gitu untuk mahasiswa hubungan internasional. Jadi ini juga pertama kali buat kami mengenal kuantitatif dan menggunakannya secara langsung untuk penelitian gitu. Berarti tantangan utamanya itu menggunakan metode kuantitatif itu ya. Ada lagi nggak tantangan selain itu? Mungkin masih di kuantitatif, tapi lebih ke mencari datanya itu yang kami kayak sedikit kesulitan gitu, karena banyak beberapa dari data itu di website ini tidak tersedia. Kita harus oper lagi, kita harus cari website lain yang menyediakan data tersebut gitu. Kan habis memenangkan nih juara 1, habis ini kalian mau ngikutin lomba apa lagi nggak gitu? Boleh tahu nggak? Kalau sekarang kebetulan kami lagi mengikuti lomba debat Bawaslu, tapi masih tahap eliminasi pendaftaran, jadi masih belum tahu gimana.
Tapi Semoga doain ya, ya teman-teman. Semoga lolos ya. Kan Amin. lolos langsung ke Jakarta. Iya. Bismillah. Ini nih, menurut kalian apa tantangan terbesar dalam memahami dan menganalisis dinamika geopolitik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas global itu seperti apa? Tantangan terbesar dalam memahami Iya. geopolitik di Timur Tengah. Iya. Jadi kalau menurut aku sendiri ya Kak, di Timur Tengah ini kan masalahnya banyak sekali dan bisa dibilang kalau masalahnya ini domino. Jadi kalau misalnya negara satu kena, yang lain juga kena karena krisisnya ini udah krisis kemanusiaan gitu. Dan mungkin yang paling susah itu adalah gimana kemudian caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Karena masalahnya ini terlalu kompleks, jadi ada kesulitan gimana dari apa dulu nih kita untuk mengatasinya, mungkin dari manusianya dulu, apa dari politiknya dulu, atau dari ekonominya dulu, mungkin dibenahi dulu gimana cara ekonominya bisa naik, itu kan susah, gimana kemudian semuanya ini bisa sama-sama naik gitu loh Kak. Nah dari situ kemudian kami menggunakan meng-highlightnya krisis kemanusiaannya. Jadi menurut kami cara mengatasinya itu dengan membahas dulu manusianya ini harus dibenahi gitu loh Kak, karena manusianya ini masih apa ya, kurang aman, belum aman gitu. Belum aman. Iya, jadi kalau manusianya ini krisis, nanti politiknya baru, maksudnya manusianya dulu, baru politiknya, baru ekonominya gitu. Jadi kami perlu mengatasi krisis kemanusiaannya dulu, karena kami menganggap krisis kemanusiaan ini sangat apa ya, sangat harus dibahas dulu gitu loh Kak. Iya. Iya, karena ya manusia adalah komponen penting dalam suatu negara. Jadi Benar. Di sana juga masih perang-perang gitu yang masih Iya. aktif ya. Oke, menarik banget ya, krisis kemanusiaan itu perlu dibahas dan lebih lanjut. Lanjut ke terakhir nih. Apa yang bisa kalian bagikan kepada mahasiswa yang lain agar tertarik mengikuti lomba karya tulis ilmiah atau serupa dengan kalian yang ikuti? Mungkin untuk tertarik itu lebih ke hal dasarnya itu menulis sih. Untuk mahasiswa mungkin itu bukan suatu hal yang apa ya, asing gitu, tapi kan maksudnya kita tuh selalu nulis gitu untuk tugas-tugas. Benar. Mungkin itu bisa dijadikan untuk lebih serius lagi, ditingkatkan lagi, dan ikut lomba LKTI gitu. Kalau dari Safira? Sebenarnya sama sih, cuman kalau misalnya ikut lomba sebenarnya kan niat dari diri sendiri sih Iya, Kak. benar. Pertama niat. Berawal dari niat. Nah, terus setelah itu kalau misalnya teman-teman minat mungkin bisa apa ya, nyari hal-hal yang baru gitu, kayak misalnya kami nyarinya metode kuantitatif. Jadi Iya. ada apa ya, kayak penasaran untuk tahu lebih lanjut gitu loh, gimana sih caranya. Jadi kaminya jadinya niat dan minat gitu. Bener. Selama kalian bukan selama ya, pas lomba itu kalian ada presentasi gitu kan? Iya, Nah, ada. itu kan pasti ada groginya. Ada tips nggak buat mengatasi grogi itu? Kalau buat dari aku mungkin lebih ke prepare aja sih. Selama kita udah prepare dengan baik, udah banyak latihan, itu aja, itu penting. Insya Allah waktu presentasi itu bakal aman-aman aja. Iya, kalau dari Syakira gimana? Ya jujur kemarin itu waktu kita presentasi itu jujur grogi banget di depan, apalagi teman-teman yang lain itu bener-bener keren presentasinya, kayak beda banget karena kita ngiranya tuh presentasi sama gitu loh Kak, kayak di kelas kayak ya udah presentasi aja, ternyata tuh beda. Kalau misalnya kita lomba tuh beda banget, dan itu bener-bener segrogi itu, apalagi kita persiapannya sangat-sangat kurang. Jadi sama sih kayak Aisyah, emang harus prepare teman-teman, karena kalau nggak prepare nanti kita grogi di depan dan wah parah banget. Jadi prepare. Ya, yang pertama harus latihan dulu ya. Iya, latihan. Latihan yang pertama ya, guys. Terus udah nih, udah di akhir, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Semoga kalian lolos di lomba debat Bawaslu terus sampai pusat, terus juara lagi. Amin. Bisa mengharumkan FISIP UNS terutama. Amin. Dan kalian bisa berkarir di lomba-lomba ini. Iya. Udah itu aja. Apa ya, ada itu nggak saran buat teman-teman yang lain untuk agar mau nih ikut lomba-lomba? Apa ya? Apa yang memancing kalian ikut lomba itu apa selain pengen berprestasi? Kalau aku lebih penasaran aja, Penasaran kayak kepo ya. pengen coba gitu. Jadi mungkin banyakin rasa penasaran dan kayak
pengen coba hal-hal baru gitu. Kalau dari aku sebenarnya kami tuh kemarin iseng-iseng aja sih Kak, karena sebelumnya kami juga kayak bener-bener kuliah pulang gitu. Tapi kemarin kan karena ada info lomba itu, jadi kami penasaran sebenarnya nih kemampuan kami dalam menulis ini bisa nggak sih kalau misalnya ikut lomba, kayak sejauh mana sih kami ini menulisnya tuh bisa diikutkan lomba gitu loh Kak. Jadi kami mencoba ikut lomba dan alhamdulillah dari prodinya ini support banget. Jadi ya udah jadilah itu. Jadi cobalah hal-hal baru ya teman-teman, jangan kuliah pulang gitu. Iya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang pertama. Iya. Oke, udah sampai di ujung acara. Kali ini aku makasih banget buat dua orang cantik ini, Shakira dan Aisyah. Semoga kita bisa share lagi cerita-cerita mahasiswa berprestasi di FISIP UNS. So, apa ya, buat penutup kali ini, ada pantun kah atau enggak? Aduh. Karena gak ada pantun dan aku belum mikirin pantun apa. Selamat jumpa di Bye. mahasiswa berprestasi selanjutnya. Bye. Bye teman-teman.